hari ini kami dapat berkumpul secara virtual untuk kami dapat melakukan sosialisasi terkait dengan profesi psikologi. Tuhan kiranya menyertai acara kami dari awal, pertengahan, sehingga nanti dapat kami akhiri dengan baik. Tuhan berkati kedua narasumber kami, Engkau berkati moderator, Engkau berkati semua kami yang ada hadir di kegiatan ini. Terima kasih Tuhan, itulah doa kami yang semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni untuk kesediaannya memimpin doa. Selanjutnya kata sambutan dari Pak Ketua Prodi Psikologi Undana Bapak MKP Abdi Keras, MSI, MPSI Psikolog. Silakan Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, De Ayu. Halo, selamat siang. Ini salah satu alumni dari Prodi Psikologi, lulusan pertama ya, jadinya angkatan pertama, tidak lulusan pertama. Baik, pertama-tama tentu puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Kami mewakili pimpinan fakultas, dekan, juga para wakil dekan yang pada siang hari ini juga harus melayat ke salah satu kasubag kami di FKM yang baru dipanggil Tuhan, sehingga pada siang hari ini tidak bisa bergabung dengan kita dalam acara yang penuh rahmat ini. Sehingga kami mohon maaf kepada kedua narasumber kita, Pak Apin dan juga De Ayu. Mestinya yang membuka kegiatan yang begitu bernuansa positif bagi Prodi dan juga pengembangan psikologi di NTT, khususnya Pak Dekan, tapi karena halangan tersebut maka saya yang diminta untuk kemudian bisa mewakili. Yang kedua tentu terima kasih dan juga selamat datang bagi Pak Apin dan juga De Ayu. Meskipun ini daring rasa Kupang, rasa NTT ya. Jadi kalau tadi Pak Apin sempat singgung CI Sapi, ya inilah wajah-wajah CI Sapi yang ada di NTT barangkali. Jadi mudah-mudahan suatu ketika bisa hadir secara fisik dan kemudian kita bisa bekerja sama menjalin kemitraan yang lebih baik untuk pengembangan dan juga menuntun kami di NTT. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan dan juga kemauan untuk bisa berbagi dengan kami, itu yang menjadi satu modal bagi kami untuk bisa terus berkembang. Yang kedua juga terima kasih kepada Ketua Himpunan Psikologi NTT yang hadir bersama kita pada siang hari ini, ada Kak Ikun Parera. Terima kasih. Tentu kami di Prodi Psikologi ini sangat berharap bahwa IMSI NTT akan terus bermitra dan mendukung kami dari pihak eksternal, karena di NTT kami salah satu lembaga yang meluluskan calon-calon psikolog, calon-calon akademisi ataupun juga ilmuwan bidang psikologi. Dan juga tentunya kami berharap bahwa semua lulusan kami bisa harus segera terdaftar di HIMSI ya Kak Ikun ya. Ini satu kesempatan luar biasa. Kemarin kami dari Prodi juga sudah terus mendorong agar alumni kami harus segera mendaftar supaya mempermudah mereka untuk pengembangan diri ke depan, terutama terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan pada siang hari ini, sehingga salah satu syaratnya barangkali adalah keanggotaan di HIMSI NTT. Nah ini yang mungkin nanti Pak Apin barangkali bisa juga membantu menegaskan bahwa sangat perlu supaya teman-teman lulusan itu bisa menjadi anggota HIMSI supaya bisa mendukung pengembangan kita di bidang psikologi. Kegiatan pada sore hari ini tentu bagi kami di Prodi Psikologi adalah sesuatu kegiatan yang berahmat, karena memang sejak 2014 kami berdiri, kami terus berusaha untuk bermitra, untuk menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga psikologi di luar, dan puji Tuhan kita sudah dari tahun 2016 kami tercatat sebagai anggota HIMSI,
dan terus kemudian kita akan terus mendorong para tenaga dosen maupun lulusan kita untuk mengambil spesialis, dan kedepannya kami berharap tentu akan ada teman-teman kita yang kemudian bergabung bersama dengan himpunan-himpunan psikologi pada bidang-bidang keahlian tertentu. Para peserta semua juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, juga perwakilan AP2TPI wilayah Indonesia Timur, terima kasih atas dukungan dan kerjasama. Kiranya pada kegiatan sosialisasi kita pada sore hari ini sangat memberikan wawasan yang luar biasa kepada kita, bahwa kemudian tidak hanya cukup kita punya ijazah sarjana, tidak hanya cukup kita punya ijazah profesi, tapi melakukan uji kompetensi untuk mengukur sampai sejauh mana keahlian kebidanan kita pada satu disiplin psikologi. Tentu itu adalah satu hal yang ke depan harus kita kerjakan bersama-sama, kita dorong bersama-sama. Tentunya kita berharap bahwa kegiatan semacam ini, Pak Apin jangan sekali datang ke NTT melalui daring, ya kita sangat membutuhkan wawasan juga dukungan dari teman-teman senior-senior yang ada di luar, karena NTT baru 10 tahun terakhir kita mengalami perkembangan. Sejak 2008 kemarin kita baru berangkat dari 4-5 orang tenaga profesi psikolog. Sekarang mungkin kita sudah memiliki, kalau di Undana sendiri kita punya sekitar 16-20 tenaga psikologi. Dosen terbagi di FKIP, ada di FKM psikologi, ya, dan lulusan kita di NTT ini mungkin sudah bisa hampir 300-an, termasuk dengan teman-teman dari Unipa yang sudah lebih dahulu meluluskan sarjana mereka di psikologi, sehingga kalau ditambah dengan kami ya mungkin sekitar 300-an. Nah, ini tentu perlu dihimpun, perlu didukung, perlu dibantu supaya kemajuan psikologi di NTT ini lebih baik. Juga kepada Bapak Ibu dosen, khususnya rekan-rekan kerja saya di prodi psikologi, terima kasih banyak ya, Ibu Rizky, Ibu Marlin Denu, Ibu Diana Kakak, Pak Jaya Sekretaris Prodi, dan juga ada senior Ibu Marlerik, di salah satu senior kami Pak di prodi psikologi, dan juga senior psikologi di NTT. Ada hadir bersama kita Ibu Dr. Marlerik, dan juga ada dokter muda berbakat Pak Dr. Indra. Ini salah satu ujung tombak kami juga di prodi psikologi. Di 4 tahun bergabung dengan kami di psikologi, banyak penelitiannya, pengabdiannya, kegiatan-kegiatannya yang sudah sangat mendukung kami untuk pengembangan akreditasi yang sedang kami rintis di bulan September untuk diajukan untuk SAPTO-nya. Terima kasih sekali lagi pada Pak Apin dan juga Ayu. Terima kasih atas kemauan untuk berbagi dengan kami, dan dengan memanjatkan puji syukur kiranya kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama pengembangan psikologi ke depan di wilayah NTT. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Abdi untuk atas sambutannya. Kita masuk ke sesi berikutnya, foto bersama. Mungkin Ibu Marlin boleh mengcapture atau foto. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Apin. Izin untuk kita foto duluan karena takut mungkin ada pimpinan yang harus berkegiatan setelah ini, jadi kita izin foto sebentar. Ini kita lumayan banyak, sekarang ada banyak. 224, kita di sini ada 9 slide, jadi yang berkenan open cam silahkan open cam, saya akan capture satu persatu ya. Mohon senyumnya ditahan dengan cukup lama mungkin. Ya, karena kita nggak tahu di mana ya. Iya benar. Baik, untuk halaman yang pertama, kemudian yang kedua, lanjut lagi yang ketiga, 4. Wah, ini banyak juga ternyata. 5. Oke. Yang ke-6. Ke-7 dan ke-8, halaman terakhir. Baik, terima kasih. Sudah selesai, Utari. Silakan dilanjutkan.
Terima kasih, Ibu. Nah, sesi selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kami, yaitu Bapak Apin Afian, SPSI, MPSI Psikolog. Beliau merupakan alumni S1 dari Universitas Padjadjaran Bandung, kemudian melanjutkan studi magisternya di Universitas Indonesia, dan sekarang Bapak Apin Afian ini menjabat sebagai manajer di Departemen Promosi dan Humas LSP Psikologi. Mungkin kita masuk saja langsung dalam acara inti, yaitu sosialisasi uji kompetensi sertifikasi profesi psikologi yang materinya akan dibawakan oleh Bapak Apin Afian. Silakan Bapak. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat semua. Mudah-mudahan suara saya jelas terdengar, karena istri saya lagi webinar di sebelah, anak saya di atas juga lagi webinar. Jadi kita sama-sama di rumah, tapi acara sendiri-sendiri. Mohon maaf kalau nanti agak sinyalnya. Pak Abi, terima kasih atas sambutannya. Saya serasa di Kupang sih saat ini, dan begitu antusiasnya teman-teman di Prodi Psikologi Undana ini membuat kami juga bersemangat di LSP Psikologi. Selain saya nanti, kayaknya sudah masuk, tapi Mbak Ulan itu sedang ngajar, tapi tetap pengen on gitu. Ada Mbak Ulan di sini dari LSP Psikologi. Kemudian ada Mbak Ayu, akan bantu saya juga dalam presentasi nanti. Dan juga saya salam hormat kepada Ibu Ketua HIMSI NTT, Bu siapa nama tadi? Bu Ikun. Nah, salam kenal, Bu. Salam, Pak Apin. Mohon maaf, Ibu Ketua tidak bisa hadir, jadi saya mewakili HIMSI NTT. Kita belum pernah ketemu di acara HIMSI ya? Belum pernah. Nah, tahun depan ada Kongres HIMSI, kita ketemuan. Iya, mudah-mudahan bertemu di Medan. Tapi virtual kayaknya. Iya, di Medan secara virtual ya. Ya. Kemudian teman-teman dosen, teman-teman pengajar, staf pengajar, kemudian juga profesi teman-teman magister profesi dan lainnya. Saya mungkin ingin tes dulu, bukan tes ya, nanti disangkanya kita mau melakukan psikotes. Saya cek dulu teman-teman yang saat ini masih kuliah atau mahasiswa psikologi lah. Ada berapa orang coba? Tolong di reaction itu di raise hand, ya betul. Oke. Oh banyak juga ya. Oke. Oke, banyak sekali mahasiswa. Semester berapa kebanyakan ya? 7, 8? Ada? Semester 3, Pak. 3? Oh ya, oke. 3, kemudian 5, 7, itu sebentar lagi akan jadi sarjana psikologi lah ya. Baik. Saya atas nama LSP Psikologi mengucapkan terima kasih undangan dari teman-teman Prodi Psikologi Undana, dan saya tentunya juga sangat bersemangat gitu untuk memberikan sosialisasi ini, karena memang dalam waktu 1-2 tahun terakhir sebenarnya sudah ada, tapi mungkin belum sampai ke NTT, belum sampai ke Kupang gitu ya. Oleh karena itu, dengan kondisi seperti sekarang rasanya menjadi lebih cepat dan lebih masif gitu, karena bantuan teknologi. Saya baru kemarin dari Lampung, dari Banjarmasin, kemudian dari Surabaya, terakhir di Bandung, di UIN Bandung, hari ini tapi saya nggak kemana-mana, saya tetap duduk aja di ruang kerja saya gitu ya, dan ini fantastisnya gitu dalam situasi seperti sekarang. Baik, saya ingin share, mudah-mudahan udah kelihatan ya. Ya, oke, view full screen. Udah kelihatan semua ya? Jelas, Pak. Mbak Tari tadi udah ya, oke. Moderator Mbak Tari ya? Mbak Tari atau Mbak Ayu tadi namanya? Mbak Utari, Pak. Tari. Ya. Oke, tolong kalau saya suaranya nggak ada atau suaranya hilang, tolong dikasih tahu ya, biar saya bisa ulang. Ya, Oke. Pak. Baik, tolong teman-teman
follow Instagram LSP Psikologi, gitu ya, karena di situ akan ada banyak informasi mengenai yang berkaitan dengan sertifikasi, tempat uji kompetensi, dan berita-berita lain tentang sertifikasi kompetensi dan LSP. Kemudian kalau mau informasi lain tentang LSP bisa akses LSP Psiko ID, itu adalah website resminya LSP Psikologi. Baik, teman-teman, saya akan bagi dua sosialisasi ini menjadi dua ya. Yang pertama adalah tentang sistem sertifikasi kompetensi profesi di Indonesia. Saya ingin menjelaskan bagaimana sistem sertifikasi ini digunakan sebagai bahan untuk mendapatkan tenaga kerja yang unggul, tenaga kerja yang profesional, dan tenaga kerja yang kompeten di bidang masing-masing, termasuk profesi psikologi nantinya. Dan teman-teman nanti bisa melihat gambaran bagaimana kompetensi profesi itu dikembangkan di area-area yang lain selain psikologi. Kemudian yang kedua tentang LSP Psikologi yang menjadi inti. Baik. Nah, ini nggak usah dilihat yang paling kiri, tapi saya pengen memperlihatkan yang paling kanan sebenarnya. Itu adalah bentuk sertifikat kompetensinya. Kebetulan saya punya 3 sebenarnya, tapi yang satu belum keluar karena COVID ini agak lama. Yang pertama, sertifikat kompetensi tentang asesor kompetensi. Yang kedua, sertifikat kompetensi tentang manajer SDM atau manajemen SDM. Dan yang ketiga, saya punya sertifikasi kompetensi sebagai konsultan psikologi bidang SDM. Ya, jadi ada 3 sertifikasi yang sudah saya miliki, dan kemudian bentuknya sama, sertifikatnya sama, tetapi yang membedakan adalah judul atau skema yang diujikan, dan kemudian di baliknya itu ada daftar skema yang bisa mengindikasi bahwa kita kompeten di bidang apa saja. Nah, ini jadi salah satu contoh kompeten. Yang lainnya tadi sudah diperkenalkan, saya kira nanti bisa dilanjut kenalannya. Baik, tentang sistem sertifikasi di Indonesia. Saya ingin sampaikan bahwa yang menjadi dasar tentang bagaimana kita harus menjadi tenaga kerja yang kompeten, itu ada beberapa peraturan atau undang-undang yang mendasarinya. Yang pertama, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Baru-baru ini dirubah beberapa pasal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi khusus tentang kompetensi dan kebutuhan tenaga kerja yang kompeten serta sertifikasi itu tidak dilakukan perubahan. Jadi tetap rujukannya adalah Undang-Undang 13 nomor 2003 pasal 16 kalau tidak salah. Silakan dicari dan dibuka tentang sertifikasi kompetensi profesi ini. Kemudian yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional. Jadi berkaitan dengan bagaimana tenaga kerja Indonesia dilatih dan dikembangkan dalam konteks pekerjaan. Ya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP. Ini yang terbaru. Sebenarnya BNSP sudah berdiri sejak tahun 2003 dan kemudian ini diperbaharui tata kelolanya pada tahun 2018 dengan PP nomor 10. Kemudian yang terakhir adalah yang perlu kita ketahui juga Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Saya sarankan teman-teman yang mahasiswa, kemudian sarjana psikologi, magister psikologi, melihat data dan informasi ini dan kemudian pelajari tentang urgensinya, pelajari tentang pentingnya memiliki sertifikat kompetensi dan diakui oleh negara. Nah, mungkin perlu diketahui bahwa untuk membahas tentang kompetensi di bidang tenaga kerja atau SDM itu ada 3 pilar ya. Pilar yang pertama adalah standarnya. Standarnya itu artinya ukuran-ukurannya, gitu ya. Ukurannya atau kriteria-kriterianya. Dikenal ada 3 standar di Indonesia, yaitu yang pertama SKKNI, SKKI, dan SKKK.
SKK ini adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, kemudian Standar Kompetensi Kerja Internasional, dan yang terakhir, halo, boleh di mute dulu. Oke. Yang ketiga adalah Standar Kompetensi Kerja Khusus SK3. Nah, psikologi dalam hal ini HIMSI memilih SK3, Standar Kompetensi Kerja Khusus Psikologi sebagai dasarnya. Dan ini sudah disusun dan sudah diratifikasi atau disetujui oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenagakerja. Ini yang pertama ya, kita sudah punya standarnya. Yang kedua adalah lembaga pelatihan kerja atau biasa disebut dengan LPK. Biasa juga disebut dengan LDP, Lembaga Diklat Profesi. Nah, lembaga inilah yang menyediakan pelatihan, kemudian menyediakan workshop untuk mempersiapkan tenaga kerja kita menghadapi uji kompetensi. Nanti apa itu uji kompetensi ada di sebelahnya. Jadi ada yang namanya istilahnya lembaga pelatihan kerja atau lembaga diklat profesi. Bedanya apa dengan universitas atau fakultas? Bisa saja universitas, prodi memiliki unit terpisah, ya biasanya di beberapa universitas itu unit layanan psikologi misalnya yang mengerjakan aktivitas pelatihan dan rekrutmen seleksi assessment gitu ya. Nah, ini harus memiliki akreditasi sebagai LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, yaitu mempersiapkan seseorang untuk bisa menghadapi uji kompetensi. Ini yang kedua, pilarnya. Dan yang ketiga, pilarnya adalah LSP. Apa itu LSP? Lembaga Sertifikasi Profesi. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah satu lembaga yang diberikan lisensi, diberikan izin oleh BNSP, yaitu Lembaga Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Apa syaratnya menjadi LSP? Banyak sekali syaratnya. Tentunya memiliki kualifikasi tertentu, memiliki sumber daya yang memadai, dan memiliki prasarana dan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar. Nah, psikologi sudah punya, komunitas psikologi sudah punya LSP, namanya LSP Psikologi Indonesia. Apa tugasnya LSP? Yang pertama adalah menyediakan skema sertifikasi. Apa itu skema? Skema adalah kumpulan dari unit-unit kompetensi yang ada di standar untuk dikembangkan menjadi skema yang dapat dijadikan dasar untuk asesor melakukan uji kompetensi. Nah, jadi begitu ceritanya. Jadi ada 3 ya pilarnya. Pertama standarnya, kita punya SKK psikologi. Yang kedua LDP, nah ini LDP dan LPK-nya ini belum teridentifikasi nih. Saat ini masih dipegang oleh asosiasi profesi. Biasanya APIO, Forensik, APSIFOR, kemudian IPS, Ikatan Psikologi Sosial, kemudian satu lagi sekolah, Ikatan Psikologi Sekolah Indonesia, APSI, Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia, APSI, itu menyelenggarakan pelatihan-pelatihannya yang selayaknya atau seyogianya juga bisa dilaksanakan di NTT atau di Kupang gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan ini. Dan yang terakhir ada LSP. LSP cukup satu lah di psikologi itu. Kalau misalnya memang ada lagi yang lain nanti akan repot kita untuk mengelolanya gitu ya. Oke, selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa semua infrastruktur tentang sistem sertifikasi kompetensi ini sudah tersedia di psikologi. Pertama tadi standar. Standar kita punya SKKK khusus psikologi. Dan sudah disetujui oleh Kementerian Tenagakerja. Yang kedua, kita sudah punya skema sertifikasi. Ada 7 skema yang sekarang sudah di launching, sudah disosialisasikan. Nanti kita bagian itu akan disosialisasikan. Kita punya asesor kompetensi. Ada sekitar 70 asesor kompetensi dari psikologi yang sudah, dari LSP psikologi yang sudah di training dan memiliki sertifikat asesor kompetensi. Kita punya LSP Psikologi Indonesia,
kita punya materi uji kompetensi, MUK namanya, atau instrumen assessment, yang diajarkan atau akan dilakukan oleh para asesor, dan kita punya TUK. TUK ini tempat uji kompetensi adalah tempat yang ditunjuk oleh LSP untuk bisa menjadi tempat uji. Ya, saya nggak tahu di Kupang apakah sudah tersedia TUK, sudah izin, saya belum ada datanya. Nanti kita bisa diskusi dengan teman-teman di Kupang atau di yang lain. Paling dekat mungkin ke Bali ya, Denpasar kalau tidak ada, kalau misalnya. Tapi sekarang ada yang online. Nanti saya tunjukkan mana yang bisa online dan mana yang belum. Oke. Nah, ini bagian dari sistem nasional tadi, bahwa SKK khusus SKK psikologi itu harus terus diperbaharui, harus terus diupdate, dan terus harus ditambah gitu, supaya dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan dari profesinya, dan harus bekerja sama dengan asosiasi profesi, dalam hal ini HIMSI, asosiasi dan ikatan, dengan asosiasi industri, misalnya dengan Kadin dan sebagainya, dengan kementerian lembaga, baik itu di daerah, Pemda, Pemprov, Pemkot, Pemkap, gitu. Kita harus tahu tentang kebutuhannya. Kemudian itu diharmonisasi atau diselaraskan dengan kebutuhannya, bahkan untuk internasional ada MRA namanya, Mutual Recognition Agreement, sehingga sistem itu berjalan dan terus dikembangkan. Demikian juga LSP, LSP-nya bisa dikembangkan karena dia punya TUK, punya SDM, dan kemudian LSP itu ada jenisnya, ada 3, LSP P1, P2, dan P3. LSP psikologi jenis LSP P3, yaitu yang dikelola atau yang diinisiasi oleh profesi. Kalau P1 itu oleh pendidikan, kalau P2 itu oleh industri, sedangkan P3 adalah untuk asosiasi profesi. Dan kita sudah punya lisensi LSP yang berlaku sampai 2025, tapi bisa diperpanjang. Tujuannya adalah kita ingin memperoleh sarjana psikologi, magister psikologi atau psikolog yang profesional, kompeten, dan diakui secara nasional. Yang penting itu, gitu ya, bahwa kita punya ijazah, tapi kalau nggak diakui secara negara atau secara nasional, tentunya akan ada yang kurang. Dan itu menjadi bagian dari tujuan kita melakukan sertifikasi kompetensi ini. Oke. Nah, banyak sekali undang-undang, banyak sekali dasar hukum di negara ini yang sudah berkaitan atau bersinkronisasi dengan program sertifikasi kompetensi. Sebentar lagi kita punya undang-undang praktek psikologi. Nah, itu pun akan terkait dengan atau ada juga pasal dalam RUU itu yang menyebutkan bahwa seorang psikolog, seorang sarjana psikologi itu harus punya sertifikasi kompetensi. Makanya nanti kalau undang-undang ini diberlakukan, undang-undang ini disahkan oleh DPR dan Presiden atau pemerintah, maka kewajibannya akan muncul. Sekarang belum wajib memang. Tapi nanti kalau sudah menjadi kebijakan atau sudah menjadi peraturan yang ditetapkan oleh regulator, maka itu akan menjadi kewajiban. Sekarang belum, ya. Nah, kita siap-siap dari sekarang untuk bisa mengikuti regulasi kalau nanti ditetapkan. Apa sih yang diukur? Kita bicara kompetensi, teman-teman di Fakultas Psikologi atau di Prodi Psikologi tentunya juga sudah belajar apa itu kompetensi, rumusannya bagaimana, dan unsurnya apa saja. Kompetensi itu adalah agregat dari skill, attitude, knowledge, gitu ya. Bukan hanya knowledge, bukan hanya pengetahuan, tapi juga keterampilan untuk menjalankan pengetahuan yang ada, serta attitude atau sikap kerja yang sesuai dengan standar. Jadi agregat saya sebutnya gitu ya. Jadi satu kesatuan dari tidak hanya pengetahuan, tapi juga ada keterampilan dan juga ada attitude di situ, sikap kerja. Nah, itu yang akan dinilai oleh asesor. Asesor akan menilai seseorang asesi itu apakah memiliki knowledge, memiliki pengetahuan, memiliki skill atau attitude yang sesuai dengan standarnya. Yang diukur adalah task skill, task management skill, job role environment skill, contingency management skill, dan transfer skill. Itu adalah gradasi dari pengetahuan, keterampilan, dan attitude dalam seseorang. Halo, kaget.
Boleh Oke. dilanjutkan, Pak. Lanjut ya. Kaget tadi saya. Kirain kenapa. Ini gambar bahwa Presiden pun sudah memberikan contoh dengan memberikan sertifikat kepada seorang pekerja. Ini bukan psikolog ya, tapi pekerja. Dan itu sudah diakui sebagai standar kompetensi yang berlaku di Indonesia. Dan ini tentang BNSP, tugasnya adalah memang membuat sistem, kemudian menjalankan sistem tentang sertifikasi profesi. Ini yang disebut dengan KKNI tadi, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, di mana jenjangnya bahwa KKNI ada 9, dan 9 itu merupakan leveling dari tingkat pengetahuan, keterampilan, dan attitude yang ada. Kalau yang sebelah kiri adalah bagian dari pendidikan, sebelah kanan adalah bagian dari profesi atau aktivitas pekerja di dalam industri, berbagai industri yang telah dipadu-padankan. Nah, S1 itu ada di level 6, kemudian profesi ada di antara 7 atau 8, sedangkan doktoral itu ada di level 9, dan itu sebagai level yang tertinggi. Di ASEAN pun sudah ada kesepakatan yang berlaku secara regional tentang KKNI ini, dan sudah dipublish atau dijadikan panduan secara nasional, secara regional ASEAN. Ada beberapa profesi yang sudah disepakati ya, misalnya suster, perawat, kemudian dokter, itu udah ada SKKI-nya, standar kompetensi kerja internasionalnya. Kemudian juga kalau di pelayaran tuh ABK, anak buah kapal, itu sudah punya standar. Nah, psikologi belum standar regionalnya. Mungkin kalau kita sudah punya ARUPS ya, ASEAN Regional Union HIMSI sebagai anggota ARUPS. Tentunya itu menjadi bagian nanti harus dibicarakan dalam Kongres ARUPS gitu ya. Oke, tentang skema sekarang. Skema di Indonesia berlaku ada 3, yaitu skema KKNI, skema okupasi, dan skema klaster. Nah, untuk psikologi dipilihnya skema okupasi, karena akan berdasarkan pada jabatan atau posisi di mana psikolog itu atau sarjana psikologi itu menjalankan fungsi dan tugasnya. Tidak KKNI dan tidak klaster. Jadi okupasi. Jadi kalau dengar kata okupasi berarti itu adalah skema yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan. Ini padanannya, kalau kita bicara tentang standar, ada namanya judul kompetensi, kemudian deskripsi unit, elemen, KUK, batasan variabel, dan panduan. Nah, nanti akan nyambung ke pendidikan. Pendidikan itu berkaitan dengan judul materi pembelajaran, ruang lingkup pembelajaran, TUK, atau tujuan instruksional khusus, kriteria unjuk kerja, kontekstualisasi pembelajaran, dan evaluasi. Jadi kalau ada namanya PBK, pelatihan berbasis kompetensi atau pendidikan berbasis kompetensi, itu akan dipadu-padankan dengan standar. Kemudian juga di industri demikian. Kalau misalnya ada SOP, itu akan dipadu-padankan dengan judul unit kompetensi, ruang lingkup, langkah utama, instruksi kerja, sampai ke Q&A, question and answer. Sedangkan sertifikasi kompetensi juga akan menggambarkan judul sertifikatnya apa, ruang lingkup assessment-nya apa, elemen yang diujikan apa, dan seterusnya, sampai ke panduan assessment bagi asesor. Jadi ada padu-padan yang sudah disiapkan untuk bisa tetap bertahan dengan standar atau ruang lingkup yang sudah ditetapkan. Oke, ini adalah sama seperti tadi, bahwa terjadi upaya untuk tetap mengintegrasikan antara kebutuhan di market untuk menyediakan SDM kompeten profesional dengan upaya-upaya lembaga-lembaga untuk mensinkronisasi dari keberadaan sistem sertifikasi kompetensi kerja itu, dan selalu dilakukan quality assurance gitu ya. LSP pun kita selalu diuji, selalu di surveillance setiap tahunnya. Bagaimana mempertahankan mutu, bagaimana kualitas asesornya, bagaimana kualitas pelaksanaan uji kompetensi di TUK. Itu selalu menjadi bagian dari upaya-upaya melakukan
pengembangan mutu dari sistem sertifikasi kompetensi ini. Saya kira ini yang disebut dengan sistem sertifikasi. Mudah-mudahan teman-teman ada curious gitu ya, ada mau tanya atau ada mau memahami lagi, atau bahkan saya sih merangsang supaya teman-teman bisa belajar sendiri karena semua informasi ini sudah tersedia gitu ya. Kan zaman sekarang belajarnya pakai Mbah Google gitu ya. Tinggal klik BNSP, itu semua informasi ada di website itu. Tinggal klik SKKNI, semua informasi tentang SKKNI ada di situ. Apalagi yang kurang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau lebih tahu lebih jauh mengenai sistem sertifikasi nasional kompetensi. Oke. Mbak siapa tadi, Mbak Tari, saya lanjut dulu atau ada pertanyaan? Boleh dilanjut, Pak. Mungkin nanti sesi tanya jawab setelah Kalian. dari sharingnya Mbak Ayu. Oke. Baik, sekarang saya akan masuk ke tentang LSP dan sertifikasi kompetensi psikologi ya. Nah, LSP itu adalah satu lembaga yang tadi sudah dikatakan harus memiliki lisensi dari BNSP. Nah, kebetulan atau LSP Psikologi Indonesia sudah mendapatkan lisensi itu dan dibentuk oleh organisasi profesi yaitu HIMSI. Jadi ini adalah milik kita bersama sebagai anggota HIMSI. Dan bagi yang belum menjadi anggota HIMSI, ya segeralah menjadi anggota HIMSI. Bukan begitu ya, pengurus HIMSI NTT. Jadi LSP Psikologi dibentuk oleh HIMSI untuk menjawab tantangan kebutuhan kompetensi based management system atau CBMS ya, serta untuk memenuhi kebutuhan pendidikan berkelanjutan di bidang psikologi. Jadi LSP bertugas juga untuk mempertahankan untuk memberikan masukan kepada lembaga pendidikan tentang pengembangan kurikulum misalnya. Bisa saja juga hasil-hasil asesmen yang dilakukan para asesor itu adalah sebagai sumber, sebagai data bagi lembaga pendidikan meningkatkan kualitasnya. Itu menjadi salah satu catatan bagi LSP. Kemudian LSP di bidang psikologi diharapkan juga memberi masukan kepada individu, kepada kita sebagai anggota HIMSI, sebagai profesional di bidang psikologi untuk memberikan arah dan ruang lingkup yang harus dikembangkan gitu ya. Misalnya kita sudah asisten psikolog saat ini, sudah sertifikat. Kemudian nanti kita sekolah menjadi psikolog. Nah, kita akan dikembangkan untuk mengetahui lebih jauh lagi ruang lingkup tugas dan kegiatan di profesi tersebut. Bisa memilih untuk psikolog industri organisasi, bisa memilih ke psikologi forensik, bisa memilih ke psikologi sekolah misalnya yang sudah tersedia skemanya. Atau nanti kita kembangkan psikologi klinis, kemudian psikologi keluarga, psikologi perkembangan, dan seterusnya. Oke, jadi LSP juga memiliki tugas untuk memberikan seseorang gitu yang bersertifikat itu memiliki sertifikat itu untuk mengembangkan diri. Selain nanti kita akan berhadapan dengan persaingan global. Tadi sudah disebutkan bahwa ASEAN kita belum ada kesepakatan, tapi kalau nanti ada kesepakatan, psikolog Malaysia bisa berpraktek di Indonesia, psikolog Filipina bisa di Indonesia, tapi begitu juga psikolog Indonesia bisa berpraktek di Manila, bisa berpraktek di Kuala Lumpur atau di Thailand misalnya, itu bisa juga. Nah, sebelum itu terjadi, kita siap-siap dari sekarang. Gitu ya. Oke, tadi sudah disebutkan dasar hukumnya, kita patuh pada undang-undang, gitu ya. Kemudian ada ada aturan-aturan yang mendasarinya, termasuk mohon maaf, Bapak, itu apanya ke-mute? Ya. Ya. Sudah, Pak. Sudah ya, sekarang udah jelas. Sudah, Pak, sudah. Oke, jadi dari Kementerian Tenaga Kerja yang sudah memberikan persetujuan dan memberikan keputusan bahwa standar kompetensi kerja khusus psikologi itu bisa diterapkan. Ya. Dan yang terakhir adalah lisensi dari BNSP untuk PT LSP Psikologi Indonesia mulai beroperasi. Jadi 2018 kita mulai beroperasi. Saya tunjukin ininya
sejarahnya gitu ya. Sebenarnya LSP psikologi sudah dirintis sejak 2006. Gitu ya. Kemudian banyak sekali banyak sekali diskusi, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan untuk bisa memulai dan memberikan tindakan nyata untuk mengembangkan LSP. Setelah regulasinya jelas, kemudian setelah skema dan unit-unit kompetensi yang jelas, barulah mengajukan usul ke BNSP dan Kementerian Tenaga Kerja. Tahun 2018 kita dapat terregistrasi SKK-nya dan kemudian mendapatkan lisensi dari BNSP. Jadi sejak 2018 lah berdiri LSP psikologi. Jadi baru 4 tahun kira-kira ya. Tapi karena pandemi waktu itu 2019 sedang operasi, sedang sosialisasi seperti ini, kemudian pandemi di 2020 agak menurun dan kemudian setelah pergantian pengurus saat ini sudah terus dilanjutkan upaya-upaya untuk mensosialisasikan seperti sekarang, dan ternyata lebih efektif dengan menggunakan media sosial gitu, dengan Zoom, kemudian di medsos, di email, dan di beberapa media sosial lain gitu ya. Dan sekarang kelihatannya sudah mulai merata pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi kompetensi profesi ini. Oke. Saat ini ada 5 asosiasi ikatan yang telah memberikan skemanya gitu ya. Skemanya ada 7, dan kemudian sebentar lagi akan bergabung teman-teman dari Asosiasi Psikologi Kristiani, Islam, APPI, IP. APPI itu pendidikan mungkin ya, Asosiasi Psikologi Pendidikan, kemudian dari Asosiasi atau Ikatan Psikologi Olahraga, Ikatan Psikologi Perkembangan, dan Asosiasi Psikologi Kesehatan. Nah, kita tunggu yang lainnya, seperti IPK, kemudian psikologi positif, dan lain-lain gitu ya, supaya bisa lebih memvariasikan skema-skema yang ada. Dan tugasnya LSP nanti mengembangkan skema setelah standarnya disetujui. Saat ini baru ada 7 skema, saya bilang baru ada 7, potensinya cukup banyak untuk bisa menjadi skema yang diakui oleh LSP Psikologi, tetapi saat ini baru 7 skema okupasi. Kemudian unit kompetensinya ada 47, tapi tentunya tidak semua dipakai untuk setiap skema ya, nanti ada aturannya. Dan kemudian didukung oleh 16 lembaga yang positif terhadap dukungan LSP Psikologi di Indonesia. Itu 2018 sampai sekarang. Nah, ini adalah jenisnya. Nah, tadi ada pertanyaan, apa bedanya antara bukan pertanyaan ya, ada ijazah, kemudian ada sertifikat kompetensi, ada sertifikat profesi, ada surat izin praktek, dan terakhir ada STR. Begini teman-teman. Kalau ada S1 nanti ketika Anda lulus, bagi yang mahasiswa atau yang sudah lulus, yang di ijazah tertulisnya apa? SPSI kan, sarjana psikologi. Tidak disebutkan psikologi di bidang apa. Gitu ya. Jadi kita umum, general semua, bahwa sarjana psikologi. Kemudian yang psikolog pun demikian. Ada nggak tertulis di ijazah? Nanti dilihat di ijazahnya masing-masing. Misalnya magister psikologi, tertulisnya seperti itu. Tapi apa konsentrasinya, apa keahlian kita itu tidak tertulis dalam ijazah. Jadi ijazah hanya menyebutkan jenjang gitu, bahwa kita adalah S1, S2, S3 gitu. Tapi spesialisasi dan keahlian kita tidak tercantum secara jelas dalam ijazah. Kemudian ada sertifikat profesi dari HIMSI, dikeluarkan oleh HIMSI bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Biasa disebut dengan sertifikat sebutan psikolog, SSP ya. Jadi kalau kita disebut psikolog, kita punya SSP. Baik itu yang pendidikan kurikulum lama, seperti saya, SPSI, kemudian punya SSP, sertifikat sebutan psikolog. Kemudian kalau praktek, kita harus mengajukan izin dengan sebut SIPP, Surat Izin Praktek Psikologi. Nah, itu semua menyebutkan atau tidak menyebutkan kita ahli di bidang apa, kita kompeten di bidang apa. Maka kita butuh sertifikat kompetensi.
Maka sertifikat kompetensi itu yang menyebutkan bahwa saya ahli di bidang apa. Saya ahli di bidang psikologi industri dan organisasi. Saya ahli di bidang psikolog sekolah. Saya ahli di bidang psikolog forensik. Itu yang ada saat ini, gitu ya. Nah, kemudian yang bagi klinis itu ada STR, surat tanda registrasi, yang mengharuskan bahwa dia tercatat di lembaga negara sebagai tenaga profesional di bidang tertentu. Dan untuk profesi yang lain tentunya akan nanti diatur juga gitu dalam peraturan atau perundangan yang akan diikuti atau mengikuti undang-undang praktek psikologi yang akan datang. Jadi sertifikat kompetensi itu pelengkap, teman-teman, memberikan kita lebih lebih diakui, lebih nyata terkait dengan kompetensi profesi tertentu. Tinggal pilih Anda mau profesional atau disebut sebagai kompeten di bidang apa. Nanti pilihannya ada 7 itu. Nah, ini yang saya sebut tadi, S2 psikolog sekolah, psikolog industri organisasi, dan psikolog forensik. Itu yang saat ini ada ya. Dan kemudian asisten psikolog forensik, konsultan di bidang SDM, konsultan psikologi bidang SDM, dan terakhir perancang dan fasilitator pengembangan komunitas. Itu yang S1, bisa diambil oleh S1. Yang ini pun bisa diambil oleh S2, gitu ya. Kalau memang memerlukan ini, S2 bisa ngambil juga di skema yang merah ini, yang pink ini. Nah, kita bahas satu persatu sekarang. Jadi S1 psikologi bisa mengambil asisten psikolog, ini umum, artinya psikolog secara umum, dikembangkan oleh HIMSI sendiri. Kemudian asisten psikolog forensik, dikembangkan oleh APSIFOR. Konsultan psikologi bidang SDM, dikembangkan oleh Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi. Dan perancang dan fasilitator komunitas oleh psikologi sosial atau IPS, ya, Ikatan Psikologi Sosial. Jadi teman-teman yang akan S1 dan sudah S1, Anda boleh pilih 4 ini. Tapi tentunya harus punya kompetensinya, gitu ya, harus punya evidence atau bukti bahwa kita kompeten di situ. Tidak hanya pengetahuan ya, ingat, tapi juga keterampilan dan sikap kerja. Kemudian yang psikolog, ini Anda bisa ambil konsultan psikolog bidang SDM, tadi sudah disebutkan, perancang fasilitator komunitas juga, psikolog industri organisasi, psikolog forensik, dan psikolog sekolah. Jadi ada 5 yang bisa Anda pilih kalau Anda memiliki jenjang pendidikan S1 psikologi dengan SSP atau magister psikologi. Ya. Kita bahas satu-satu ya. Asisten psikolog. Nah, kebetulan nanti ada Mbak Ayu menceritakan bagaimana proses uji kompetensinya. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa unit-unit kompetensi yang akan diukur, akan diuji oleh asesor, yang pertama adalah melakukan administrasi pelaksanaan psikotes. Bisa dong, karena Anda kan udah belajar tentang administrasi tes kan. Mata kuliahnya kalau saya dulu metodologi tes atau metodik tes itu. Sekarang apa ya Mbak Dita ya, pelajarannya sama mungkin ya. Kemudian ada melakukan pengamatan atau observasi. Jadi Anda harus terampil, harus punya pengetahuan, dan harus memiliki sikap kerja dalam melakukan observasi. Melakukan wawancara, melakukan scoring tes, dan melakukan wawancara. Jadi prakteknya scoring tes psikologi, observasi, dan wawancara. Kemudian melakukan interpretasi parsial atas hasil tes psikologi. Parsial ya, karena Anda belum memiliki kewenangan untuk menuliskan laporan psikologi, tapi Anda harus mampu bagaimana menginterpretasi masing-masing alat tes psikologi dan pengembangannya, dan itu harus secara parsial Anda bisa. Melakukan konseling dan melakukan psikoedukasi. Nah, masing-masing memiliki kriteria unjuk kerja yang harus Anda tampilkan pada saat berhadapan dengan asesor. Nanti kita tanya Mbak Ayu ya, ketika dia mengikuti tes ini apa saja yang harus dipersiapkan. Yang kedua, asisten psikolog forensik. Saya kira ini nggak ada pelajarannya. Saya tidak tahu di prodi psikologi Undana ada pelajarannya atau enggak. Melakukan criminal profiling psikologi.
melakukan otopsi psikologi, melakukan investigasi psikologi pada saksi, dan melakukan investigasi psikologi pada tersangka. Jadi kompetensi ini harus dimiliki dan harus ada buktinya, gitu ya. Bagi teman-teman, saya nggak tahu di sini apakah ada yang bekerja di bidang kepolisian, misalnya ada sarjana psikologi yang bekerja di kepolisian, biasanya sudah pernah melakukannya dan sudah bisa membuktikannya bahwa dia terampil dan punya pengetahuan di bidang ini. Tetapi kalau belum, Anda harus ikut pelatihan dulu. Teman-teman Apsifor, Asosiasi Psikolog Forensik, itu sering melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini. Yang ketiga, konsultan psikologi bidang SDM. Nah, ini prosesnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 2 pilihan. Jadi ada yang wajib, itu yang warnanya ungu di layar kalau kelihatan. Kemudian kalau yang di bawahnya biru itu pilih 2, gitu ya. Jadi 7 plus 2. Dan ini harus betul-betul tidak hanya tahu, tapi harus pernah mengerjakannya. Melakukan proses analisa jabatan, melakukan desain pekerjaan atau organizational design dengan pendekatan psikologi, evaluasi jabatan, asesmen psikologi dengan assessment center, coaching psikologi, pengelolaan kinerja, psikoedukasi, kemudian rekrutmen dengan perspektif psikologi, pelatihan pengembangan perspektif psikologi, dan talenta kepemimpinan. Jadi Anda bisa pilih di antara 3 di bawah ini. Dan ini yang sering sih sebenarnya ini dijadikan pilihan gitu dari teman-teman psikolog yang bekerja di perusahaan atau di organisasi tertentu. Oh ya, untuk uji kompetensi asisten psikolog forensik, dan konsultan psikologi SDM sudah bisa online. Artinya tidak face to face, tidak istilahnya apa? Tidak luring ya, tidak bertemu langsung dengan asesornya melalui face to face, tapi bisa dengan online. Biasanya pakai Zoom ya, seperti ini. Dan semua harus ada portofolio. Apa itu portofolio? Yaitu bukti bahwa Anda sudah mengerjakan seluruh unit-unit kompetensi itu. Nanti bisa dieksplor di diskusi portofolionya seperti apa. Kemudian perancang dan fasilitator pengembangan komunitas yang dari IPS ini ya. Sarjana psikologi yang memenuhi kualifikasi dan memiliki minat dalam pengembangan komunitas. Ini juga teman-teman dosen ini banyak juga yang mengambil skema ini. Saya dengar di Surabaya itu banyak sekali dosen psikologi yang mengambil ini karena memang dibutuhkan ketika mereka harus mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya pengembangan komunitas atau pengembangan daerah tertentu. Mengatasi permasalahan komunitas, kemudian melakukan konsultasi intervensi komunitas, intervensi psikologi sosial, dan melakukan intervensi komunitas, evaluasi program intervensi komunitas. Jadi ini harus terampil dan memiliki pengetahuan dan sikap. Kemudian pilihannya ada melakukan administrasi pelaksanaan psikotes, interpretasi parsial hasil tes psikologi, dan melakukan konseling. Tentunya berkaitan dengan komunitas ya, tes-tes psikologinya. Kalau misalnya Anda sudah pernah melakukannya dan kemudian memiliki keyakinan bahwa Anda memiliki kompetensi ini, kenapa tidak? Why not? Gitu, ikut perancangan dan fasilitator pengembangan komunitas ini. Psikolog sekolah ini juga lagi ngetren nih. Saya nggak tahu ya, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh APSI ya namanya, Asosiasi Psikologi Sekolah selalu sold out gitu ya. Pendaftarnya masih banyak, tapi tempatnya udah tutup. Pesertanya udah oversubscribe gitu, over ini, sehingga harus dibuka lagi kelas-kelas selanjutnya. Karena memang psikolog sekolah sekarang dihadapkan atau banyak dihadapkan dengan persoalan-persoalan kan. PJJ itu pembelajaran jarak jauh itu ternyata banyak masalah. Masalahnya tidak hanya di murid, tapi juga di orang tua dan di guru gitu ya. Dan itu harus dikonsul kepada psikolog sekolah gitu ya. Keterampilannya atau pengetahuannya melakukan asesmen kesiapan belajar, melakukan asesmen kesulitan belajar, memproses bimbingan karir, kemudian melakukan konseling untuk guru. Nah, ini keterampilan atau kompetensi yang wajib. Pilihannya
intervensi siswa kebutuhan khusus, intervensi psikologi dalam manajemen sekolah, pendidikan orang dewasa berbasis psikologi. Ini pilihan, kalau tidak salah satu di antara 3, gitu ya. Dan ini menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang psikolog sekolah. Dan mungkin di NTT pun ada banyak, di Kupang pun ada banyak kebutuhan untuk ini. Silakan teman-teman yang mau menjadi bersertifikat psikolog sekolah untuk mulai mempersiapkan diri ya. Nggak usah buru-buru, nggak usah bulan depan gitu, nggak usah. Tapi siapkan saja semua kompetensi ini bisa dilakukan dan terkumpul yang disebut dengan portofolio tadi, gitu ya. Portofolio bisa bentuknya film atau video, bisa bentuknya dokumen, bisa bentuknya voice, itu nanti tergantung Anda mempersiapkan portofolio itu. Psikolog industri organisasi, ini juga banyak gitu ya teman-teman, terutama yang sudah berkecimpung di organisasi, di perusahaan, dan di pemerintah daerah, pemerintah pusat, di kementerian dan lembaga, juga banyak yang memiliki minat untuk bersertifikat psikolog industri dan organisasi. Ini hari Minggu besok kita mau selebrasi ada 29 psikolog industri organisasi baru mendapat sertifikat. Jadi kita mau selamatan lah istilahnya, selamatan virtual juga, Bu, Pak, teman-teman. Jadi nggak bisa kita hura-hura, nggak bisa kita bertemu muka makan sei sapi, itu nggak bisa gitu. Kita virtual juga gitu, online dengan Zoom. Ada 4 kompetensinya dan ditambah 1 kompetensi pilihan, gitu ya. Itu bisa Anda pilih. Terakhir, psikolog forensik. Ini juga banyak yang berminat juga. Teman-teman Apsifor kalau ada pelatihan psikolog, calon psikolog forensik, itu selalu sold out gitu, selalu banyak peminatnya. Unit-unit kompetensinya kelihatannya nggak dipelajari juga di fakultas di prodi psikologi. Saya yakin di prodi psikologi Undana juga belum ada pelajarannya nih. Pemeriksaan psikologi pada tersangka, pemeriksaan psikologi pada saksi dan korban, kemudian menyampaikan keterangan saksi ahli bidang psikologi, melakukan pemeriksaan psikologi dalam kuasa asuh, adopsi dan pengampuan. Ini agak susah ininya pelajarannya gitu ya, karena banyak sekali undang-undang yang harus dipelajari. Melakukan intervensi psikologi pelaku kriminal dalam proses hukum, ini juga banyak sekali KUHP, KUHAP, dan undang-undang pidana yang harus dipelajari. Melakukan intervensi psikologi pada saksi dan korban. Ini wajib, dan di bawahnya adalah yang salah satu pilihan. Ini adalah skema-skema kita yang ada, dan Anda teman-teman di NTT atau di sekitarnya bisa pilih mana yang akan ditargetkan dan kemudian mana yang akan memberikan kompetensi pertama yang akan Anda miliki nanti. Saya kira cukup dari saya. Pertanyaan sih udah banyak ya, atau sudah ada yang mau bertanya, tapi Mbak Ayu boleh nanti di-share dulu bagaimana ceritanya ketika Anda ikut uji kompetensi untuk asisten psikolog ya. Saya kembalikan ke Mbak Tari dulu ya. Ya Bapak, terima kasih untuk materinya. Nah, selanjutnya sharing pemegang sertifikasi S1 Psikologi oleh Mbak Ayu. Namun sebelum Mbak Ayu memberikan materi atau memberitahukan pengalaman-pengalamannya, teman-teman, alumni, mahasiswa, atau dosen, Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan di kolom chat ya. Nanti saya sebagai moderator akan bantu membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan ya yang ingin bertanya, nanti dijawabnya pada sesi tanya-jawab berikut setelah sharingnya Mbak Ayu. Mbak Ayu silakan, waktunya 10 menit ya Mbak Ayu, kurang lebih 10 menit. Selamat siang Bapak, Ibu, selamat sore lebih tepatnya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Ramadhani, selaku pemegang sertifikasi di skema asisten psikolog. Pada siang hari ini saya akan sedikit sharing terkait dengan pengalaman saya mengikuti ujian kompetensi skema asisten psikolog, dan izin saya share screen ya Mbak ya. Ya silakan Mbak Ayu.
Apa sudah terlihat, Mbak? Sudah kelihatan kan, Mbak? Sudah Mbak, terima kasih. Silakan. Sudah, Mbak. Jadi sebelumnya tadi Pak Apin juga sudah banyak menjelaskan terkait dengan sertifikasi di LSP Psikologi. Jadi mungkin saya sekarang sharing terkait dengan pengalaman saya mengikuti ujian kompetensi, lalu juga manfaat dari sertifikasi itu apa sih, lalu bagaimana proses pelaksanaan, dan mungkin apa saja yang perlu disiapkan bagi Bapak Ibu yang memiliki rencana untuk mengikuti ujian kompetensi ke depannya. Di sini saya akan sharing terkait dengan kenapa sih kita perlu ikut ujian kompetensi. Menurut saya alasan untuk mengikuti ujian kompetensi ini pastinya berbeda-beda tiap orang tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Namun di sini secara umum, kenapa kita perlu ikut ujian kompetensi itu? Karena pertama, itu bisa menjadi bukti bahwa kita cukup kompeten di bidang psikologi. Lalu juga untuk menjawab tantangan persaingan global saat ini. Dan ini juga berkaitan juga dengan manfaat sertifikasi. Manfaat secara umumnya menurut saya adalah kita memiliki pengakuan berupa sertifikat kompeten yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Psikologi. Maaf, maksud saya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan ini berlaku secara nasional. Lalu apa saja sih yang perlu kita siapkan untuk mengikuti ujian kompetensi? Di sini yang pertama, Ibu Bapak, silakan Bapak Ibu mencermati skema sertifikasi yang akan diikuti. Nah, untuk melihat skema sertifikasi, itu Bapak Ibu dapat melihat di website LSP Psikologi Indonesia, yaitu lsppsi.co.id. Di sini Bapak Ibu akan melihat terdapat 7 skema sertifikasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Apin sebelumnya, yaitu asisten psikolog forensik, konsultan psikologi bidang SDM, perancang dan fasilitator pengembangan komunitas, PIO, psikolog forensik, dan psikolog sekolah. Saya sendiri mengikuti skema asisten psikolog, dan kenapa kita penting untuk melihat skema sertifikasi yang ada di LSP Psikologi Indonesia? Karena Ibu Bapak, di dalam skema itu terdapat penjelasan-penjelasan terkait dengan skema sertifikasi yang akan kita ikuti. Yang terpenting yang perlu diperhatikan ialah daftar unit kompetensi. Di setiap skema tentunya memiliki daftar unit kompetensi yang berbeda-beda, dan di sini mungkin saya akan menampilkan contoh daftar unit kompetensi skema asisten psikolog. Skema asisten psikolog sendiri itu memiliki 7 unit kompetensi yang bisa dilihat di layar. Yang pertama yaitu melakukan administrasi pelaksanaan psikotes, melakukan pengamatan, wawancara, scoring tes psikologi, pengamatan dan wawancara, interpretasi pasial, konseling, dan psikoedukasi. Ini juga tadi sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh Pak Apin. Dan di sini saya akan... Kenapa kok bakal? Boleh dilanjutkan, Mbak Ayu? Ya, baik. Sebentar, saya izin screen-nya agak ke-freeze tadi, oke. Di sini selanjutnya yaitu menyiapkan bukti kompetensi yang berkaitan dengan skema sertifikasi yang diikuti. Nah, bukti kompetensi ini Bapak Ibu dapat berupa sertifikat kegiatan, lalu juga ada surat tugas atau surat keterangan mengikuti kegiatan terkait, laporan kegiatan, transkrip akademik. Nah, ini secara umum bukti kompetensi. Namun bagi teman-teman di sini yang akan segera lulus atau juga alumni ataupun mahasiswa yang saat ini memiliki rencana untuk mengikuti ujian kompetensi, menurut saya masih bisa mengumpulkan bukti-bukti kompetensi ini dari pengalaman di perkuliahan. Contohnya, misalnya sertifikat kegiatan yang tentunya berkaitan juga dengan skema yang akan diikuti ke depannya. Misalnya contohnya mengikuti skema asisten psikolog, bisa saja sertifikat yang dipakai itu nanti untuk bukti kompetensinya, contohnya sertifikat
yang berkaitan dengan observasi atau wawancara, seperti yang disebutkan dalam unit kompetensi yang saya jelaskan tadi. Lalu juga bagi mahasiswa, apabila memiliki bukti dual transkrip, itu bisa digunakan untuk bukti keaktifan pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan unit kompetensi skema asisten psikolog. Bentar Mbak, maaf agak ke-freeze. Lalu di sini saya akan sedikit menjelaskan, memberi tips and tricks bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian kompetensi ke depannya. Yang perlu diperhatikan adalah sangat penting memperhatikan unit kompetensi di setiap skemanya. Nah, saya saat itu ketika saya mengikuti ujian kompetensi, saya selalu menyiapkan bukti kompetensi per unit kompetensi. Jadi saya menyiapkan unit kompetensi itu per unit kompetensinya harus memiliki bukti-bukti kompetensi. Seperti di sini misalnya melakukan administrasi pelaksanaan psikotes, di situ bisa teman-teman memasukkan bukti kompetensi berupa laporan pelaksanaan psikotes saat Bapak Ibu melakukan psikotes atau saat teman-teman juga praktik dalam perkuliahan, itu bisa digunakan untuk menjadi bukti kompetensi di unit pelaksanaan administrasi pelaksanaan psikotes. Begitupun dengan unit kompetensi pengamatan, wawancara, scoring tes psikologi, itu bisa dibantu dengan bukti-bukti kompetensi seperti laporan kegiatan selama perkuliahan, lalu juga transkrip akademik itu sangat membantu untuk menjadi bukti kompetensi teman-teman ketika mengikuti ujian kompetensi nantinya. Dan diharapkan Bapak Ibu ketika nanti mengikuti ujian kompetensi itu sudah menyiapkan file-file per unit kompetensi dari skema yang akan diikuti nantinya. Jadi ketika nanti saat proses ujian kompetensi itu secara waktunya juga lebih efisien dan kita lebih confident, lebih percaya diri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh asesor nantinya. Karena kan nanti ketika ujian kompetensi itu kita diuji oleh asesor yang tentunya sudah kompeten di bidangnya, yang sudah diakui juga oleh BNSP dan sudah memiliki banyak pengalaman lah di bidang psikologi, khususnya di skema-skema yang akan diujikan nantinya. Jadi sebaiknya memang disiapkan dulu bukti-bukti kompetensinya dari sebelum hari H pelaksanaan ujian kompetensi. Dan nanti memang tidak hanya bukti kompetensi yang akan diminta oleh asesor, karena ada beberapa asesor juga yang akan meminta penjelasan terkait dengan bukti-bukti yang kita berikan. Misalnya terkait dengan kita memiliki laporan terkait psikoedukasi. Saya saat itu juga ditanyakan, di psikoedukasi itu bagaimana sih prosesnya? Kita dalam proses psikoedukasi itu berperan sebagai apa, lalu bagaimana luarannya, dan sebagainya. Jadi nanti tetap dipertanyakan. Jadi tidak cukup hanya kita memperlihatkan bukti-bukti laporan yang tertulis tadi, tapi juga kadang akan diminta penjelasannya oleh asesor, dan bahkan mungkin ada beberapa asesor yang akan meminta praktek alat tes psikologi. Jadi tergantung dengan unit kompetensi yang ada di tiap skemanya. Dan yang saya jelaskan tadi kurang lebih pengalaman saya saat mengikuti ujian kompetensi skema asisten psikolog di LSP Psikologi Indonesia. Dan ada beberapa pertanyaan juga yang muncul terkait dengan sertifikasi ini, seperti ini akan berefek nggak ya ketika nanti kita melamar pekerjaan, misalnya bagi teman-teman nanti yang akan lulus. Iya, ini sangat membantu kita, nanti bisa teman-teman masukkan di CV bahwa unit-unit kompetensi ini bisa menjadi skill kita, bahwa kita sudah dinyatakan kompeten secara nasional terkait dengan skill-skill yang kita jelaskan ini. Jadi kita tidak cuma di CV itu bilang kalau kita bisa psikotes lalu diberi keterangan bintang 5 misalnya, tapi di sini kita bisa melampirkan juga nih kalau
saya punya skill loh di administrasi pelaksanaan psikotes, lalu di bagian interview juga saya sudah dinyatakan kompeten, dan saya punya buktinya, yaitu berupa sertifikat kompetensi dari BNSP. Namun Bapak Ibu sekalian, sertifikat dari BNSP ini tentunya hanya didapatkan oleh peserta yang dinyatakan kompeten. Yang dinyatakan kompeten itu apabila sudah sesuai dengan unit-unit kompetensi ini sudah memenuhi syaratnya. Dan mungkin sedikit informasi juga, kalau bagi teman-teman yang belum kompeten di beberapa unit kompetensi, setahu saya LSP Psikologi itu juga menyiapkan sertifikat dari LSP, berbeda dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP. Seperti itu kurang lebih yang dapat saya sharing pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, insya Allah saya usahakan untuk menjawab sebisa saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu, sangat menarik penjelasannya. Teman-teman mahasiswa, alumni mungkin belum ada yang memberikan pertanyaan. Saya bantu membacakan pertanyaan yang sudah ada dulu ya. Ini pertanyaan dari Ibu Yeni sama Ibu Dita. Apakah sertifikat kompetensi ini ada masa berlakunya, dan jika tidak lulus sertifikasi apakah bisa mengulang? Silakan Pak dijawab. Oke, baik. Terima kasih Ayu, tadi sudah jelasin juga ya tambahan informasinya. Kalau masa berlaku sertifikat itu, ada Mbak Ayu satu lagi nih. Apa kabar Mbak Ayu? Nah, Mbak Ayu ini pengurus LSP juga. Ayu Nindiati Raharjo. Aku nemenin dari tadi nggak kerasa ya? Nggak kerasa, betul. Habis nggak bawa suguhan sih. Masa berlakunya 3 tahun ya. Di sertifikat itu nanti tertulis masa berlaku sertifikat ini 3 tahun. Artinya nanti LSW akan mengingatkan kalau misalnya sudah hampir masa berlakunya habis, itu harus mengikuti RCC namanya. Recognition Current Competency. Jadi uji ulang gitu ya, uji ulang untuk melakukan memperbaharui sertifikat, tetapi juga harus diyakini bahwa kompetensi itu masih dimiliki oleh kita. Jadi tugas kita jagain kompetensi kita agar terus meningkat dan kemudian bisa diyakini oleh asesor, karena nanti akan ketemu asesor lagi, dan asesornya akan berbeda dengan asesor yang pertama gitu ya, asesor pada saat mendapat sertifikat. Dan kemudian nanti RCC itu tidak seberat di yang pertama, biasanya bukti-bukti atau tadi yang disebut sebagai apa Ayu tadi disebutnya bukti kompetensi ya. Kompetensi Pak. Nah, bukti kompetensi atau portofolio yang tadi saya sebut gitu ya. Sodorkan buktinya, sampaikan buktinya, dan kemudian nanti akan mendapatkan penilaian dari asesor. Nah, yang saya sampaikan penilaian asesor hanya 2, yang satu K, 2 BK gitu loh. Kalau K itu disebut kompeten, kalau BK itu belum kompeten. Nah, apakah kalau tidak tadi disebut belum kompeten ada ujian ulangnya gitu ya. Nah, itu kebijakan asesor ya. Asesor memiliki kewenangan untuk memberikan apakah dia akan uji ulang, apakah dia harus menunda sampai dia punya kompetensi yang diharapkan, atau dia harus mengulang 1 tahun yang akan datang. Itu menjadi pilihan atau keputusan dari asesor. Jadi asesor punya kewenangan untuk menetapkan seseorang itu direkomendasi K atau direkomendasi BK. Keputusan selanjutnya adalah dari panel LSP, dan panel LSP harus dilaporkan ke BNSP gitu ya. Jadi itu prosedurnya. Nah, kemudian kalau misalnya tidak lulus, belum kompeten di saat ini, kapan dia akan ngulang? Tadi Ayu sudah menyebutkan bahwa LSP akan memberikan sertifikat dari LSP yang lamanya 1 tahun. 1 tahun itu adalah masa kita memperbaiki meningkatkan kompetensi di unit-unit yang kita belum kompeten. Jadi 1 tahun yang akan datang baru dia akan mendapatkan uji ulang gitu atau ujian kembali untuk mendapatkan sertifikat dari BNSP. Jadi kalau memang itu ujian ulangnya tergantung dari asesor. Asesor memberikan kesempatan untuk uji ulang atau tidak. Biasanya uji ulang itu atau uji remedial itu dikarenakan bukti kompetensi belum lengkap, dan kemudian juga bukti kompetensi yang
tidak sesuai dengan unit-unit kompetensi yang akan diujikan. Jadi itu ya jawabannya, dan tentunya saya berharap atau kami berharap dari LSP ketika Anda sudah mengisi, nah ini prosedurnya, mengisi APL 01 dan mengisi APL 02. Jadi ada 2 formulir yang harus diisi sebelum mengikuti uji kompetensi. Itu harus yakin betul bahwa kita sudah memiliki kompetensi itu. Jangan ragu, jangan juga coba-coba gitu ya. Nanti akan fatal. Fatal itu artinya ternyata Anda belum kompeten gitu, dinyatakan belum kompeten. Ya nggak apa-apa juga gitu. Dunia nggak akan runtuh kalau Anda dinyatakan belum kompeten. Masih ada kesempatan lagi untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi di masa yang akan datang. Begitu Mbak Tari. Ya Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari beberapa mahasiswa dan dosen. Dari Pak Dr. Indra Kiling, apakah ikatan asosiasi lain saat ini sudah menyiapkan skema sertifikasi mereka layaknya IPS, Apsifor, dan lain-lain? Dan Ibu Marlin, apa bisa mengambil sertifikasi yang tidak sejalan dengan peminatan? Misalnya psikolog peminatan pendidikan, tapi mau mengambil sertifikasi sebagai psikolog industri organisasi. Silahkan Pak, dijawab. Oke. Saya mau mengundang Mbak Ayu Nindiati ya. Beliau adalah komite skema di LSP. Bicara tentang skema, Mbak Ayunya kemana ya? Oh ada. ya. Nanti Mbak, saya jawab dulu yang kedua ya. Saya jawab dulu yang kedua. Yang kedua itu adalah apakah saya psikolog pendidikan mau ikut sertifikasi psikolog PIO? No problem, bisa gitu ya. Boleh saja, tapi unit-unit kompetensi yang menjadi ukuran atau yang menjadi standar ukuran harus dimiliki. Anda psikolog pendidikan, emang ada ya psikolog pendidikan? Ada ya, penjurusannya ada, tapi kan disebutnya di sertifikat, di ijazahnya disebutnya psikolog gitu kan, magister psikolog gitu aja kan. Tapi Anda aktivitas di pendidikan, mau mensertifikasi diri untuk psikolog industri organisasi, boleh. Tapi analisa jabatan Anda harus punya evidence atau punya bukti kompetensi, kemudian menyusun organisasi berbasis menyusun pengembangan organisasi berbasis psikologi, kemudian melakukan assessment center, kemudian melakukan evaluasi jabatan. Anda harus punya itu. Dari mana Anda punya? Dari pekerjaan yang Anda lakukan sebelumnya tentunya gitu ya. Tidak dadakan pada saat mau uji Anda bikin bukti kompetensi gitu. Dan itu harus dikumpulkan, dan kita punya atau asesor punya rumus namanya VATM, valid, akurat, terkini, memadai gitu ya. Jadi bukti kompetensi yang tadi Mbak Ayu sebutkan itu harus VATM, harus valid. Valid itu artinya mengukur apa yang harus diukur atau mengukur apa yang menjadi bukti kompetensi itu terkait dengan unit kompetensi. Kemudian akurat, terkini, kita punya kesepakatan di LSP 5 tahun terakhir, dan memadai. Memadai itu artinya cukup sebagai bukti gitu ya. Itu yang kedua ya, pertanyaan yang kedua. Jadi boleh seseorang ACC memilih yang bukan jalurnya, gitu tuh bisa gitu ya. Saya PIO, tapi saya mau menjadi psikolog forensik, boleh saja, tapi tentunya harus memiliki kompetensi yang akan diukur di psikolog forensik misalnya gitu ya. Saya lagi sekarang belajar psikolog sekolah karena ternyata banyak sekali yang meminta saya menjadi konsultan psikologi sekolah di sekolahan gitu sekarang, termasuk di sekolah anak saya. Saya jadi konsultan freelance, konsultan gurunya. Mbak Ayu yang kedua, Mbak Ayu skema, Mbak Ayu, Mbak Nin, saya ketukar terus Ayu Ramadhani dan Ayu Nindiati. Apalagi besok saya punya IG live dua-duanya Ayu, udah deh. Jadi Ayu dan Ayu ya. Iya. Silakan Mbak. Iya. Mas Apin, tadi ini pertanyaannya Mas Indra Kiling ya, terkait dengan skema. Ya, mohon izin ya Bu Ayu ya. Soalnya di Untak, Ibu Ayu nanya-nanya saya yang sulit-sulit, ini giliran saya nanya Ibu Ayu nih. Balas dendam, judulnya. Gini Mas Indra, benar banget bahwa skema itu sekarang dalam proses pengembangan terus-terusan. Jadi artinya sekarang pun kami sedang
memelototi skema yang ada, dimulai dengan asisten psikolog. Ini sudah bergulir dari para asesor-asisten psikolog, itu kita sedang melakukan semacam review skema gitu. Terus kemudian nanti supaya semua asesor itu akhirnya memiliki satu frame yang sama, bahwa yang disebut kompeten itu yang begini, yang disebut belum kompeten yang seperti ini, seperti itu. Jadi keluasan asesor seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Apin itu benar-benar terjaga juga validitas dan kekiniannya. Terus kemudian dari skema yang sekarang sudah ada, itu ada di 5 asosiasi. Ada APSI4, ada APIO, IPS, APSI dan pendidikan, satu lagi dari apa ya Mas Apin ya? Yang dari HIMSI ya, satu lagi ya berarti ya. Ya, milik bersama itu. Milik bersama itu. Nah, sementara dari itu, kemudian yang selanjutnya sedang berkembang sekarang, ini sudah masuk dalam proses, insya Allah minggu depan kami ketemu dengan para asosiasinya juga, itu ada dari Ikatan Psikologi Sekolah, APK, Kristiani, kemudian Kristiani ini menarik nih, Asosiasi Psikologi Kristiani ini, mereka lagi mau mengembangkan untuk konselor pasangan atau apa gitu, semacam yang untuk kalau mau nikah atau apa, pranikah atau apa, seperti itu ada konsep yang itu. Kemudian psikologi Islam ini juga menarik, mereka mau melakukan sertifikasi terhadap psikolog pendamping haji. Nah, selama ini kita nggak kepikiran bahwa ternyata pendamping haji itu bukan hanya dari kesehatan saja, tapi juga dari psikolog. Terus kemudian yang berikutnya adalah dari Asosiasi Psikologi Kesehatan, itu juga ada akan mengembangkan. Terus kemudian dari Asosiasi Psikologi Pendidikan, dari Ikatan Psikologi Perkembangan, itu juga akan mengembangkan. Jadi ada 6. Insya Allah nanti menjadi semakin ramai. Dan kami sesuai dengan semangat yang ada didraftkan di RUU juga, bahwa tidak hanya melakukan sertifikasi kompetensi kepada psikolog, tetapi juga kepada ilmuwan psikologi, baik itu yang sarjana psikologi maupun yang S2 psikologi, yang non-psikolog. Itu sih yang bisa saya jelaskan, Mas Apin. Terima kasih. Semoga menjawab. Ya, terima kasih. Nanti mungkin masih ya, jadi menanggapi mungkin Pak ya. Mohon maaf, Pak. Moderator, Ibu moderator. Bentar aja, moderator. Silakan Pak Indra kalau mau bertanya atau sedikit aja. Hanya menanggapi aja dari Ibu Ayu. Saya pikir ini berita yang baik sekali juga untuk teman-teman mahasiswa. Ada banyak skema yang akan bisa diikuti juga. Jadi teman-teman mahasiswa sebaiknya mempersiapkan diri dengan lebih baik gitu ya, dengan ya kalau dari saran dari saya mulai ikut mendekatkan diri dari kegiatan HIMSI maupun asosiasi bidang-bidang atau ikatan psikologi yang mereka minati. Ikatan psikologi sosial, kesehatan, psikoterapis tadi ya, teman-teman bisa lihat di website-nya HIMSI. Sehingga kalau misalnya ikut kegiatan atau asosiasi keilmuan yang diikutin secara intens kalian ikut, saya pikir teman-teman bisa dapat informasi lebih lanjut dan bisa lebih siap lagi. Itu aja sih. Terima kasih. Sukses untuk LSP dan HIMSI. Ya, makasih Pak Indra. Makasih Pak Indra. Selanjutnya pertanyaan ini ada dari alumni Psikologi Undana, Kak Agatio sama mahasiswa psikologi semester 3 Billy Nesimnasi. Izin bertanya, apakah orang yang mengikuti sertifikasi dan mendapat sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi ini bisa melakukan pelayanan seperti psikotes? Kemudian Kak Agatio menanyakan, apakah kita bisa mendapatkan pelatihan atau pemberian materi sebelum mengikuti ujian kompetensi? Silakan Ibu, Bapak jawab. Oke, ya, Pak. Saya dulu ya. Ya. Yang pertama tadi mengenai yang pelatihan dulu deh, karena ini banyak sekali ditanyakan ya. Apakah seseorang ketika mau ikut uji kompetensi harus latihan dulu? Gitu ya. Jawabannya tidak selalu harus pelatihan. Kalau dia merasa siap, merasa yakin, itu langsung ikut uji kompetensi, mengisi APL 01 namanya formulir pendaftaran, kemudian APL 02 adalah uji self assessment gitu ya. Kemudian dia ikut uji kompetensi yang sudah dijadwalkan atau dijadwalkan di TUK dan waktu yang tertentu. Jadi nggak usah ikut pelatihan. Tapi kalau mau ikut pelatihan, nah saat ini yang melakukan pelatihan adalah asosiasi dan ikatan. Gitu ya. Jadi teman-teman yang mau ikut pelatihan harus lihat websitenya asosiasi ikatan
yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, misalnya APIO, kemudian IPS, kemudian Asosiasi Psikologi Sekolah itu APSI, ya, kemudian APSI4 itu yang sedang melakukan. Nah, yang asisten psikolog itu juga boleh menghubungi HIMSI wilayah, Bu Ikun boleh saja HIMSI wilayah menyelenggarakan pelatihan kalau menurut saya, karena itu miliknya HIMSI gitu ya, asisten psikolog itu. Tinggal mengikuti uji kompetensi, unit-unit kompetensi dan kriteria unjuk kerjanya. Kalau nanti bisa berkonsultasi sama LSP. LSP tidak boleh menyelenggarakan pelatihan, itu dilarang itu ya, atau diharamkan LSP menyelenggarakan pelatihan oleh BNSP. LSP tugasnya adalah melakukan sertifikasi. Makanya 3 pilar yang saya tadi sebut, ada standarnya, ada LPK atau LDP, dan ada LSP. Nah, teman-teman HIMSI bisa menjadi LDP-nya atau LPK-nya. Asosiasi juga demikian, bisa ikut pelatihan. Nah, tetapi harus konsultasi juga dengan LSP supaya dapat diverifikasi bahwa pelatihannya PBK. Namanya PBK atau pelatihan berbasis kompetensi gitu ya. Dan itu teman-teman di asosiasi dan ikatan sudah paham tentang hal itu. Nah, HIMSI yang mungkin HIMSI wilayah yang saat ini perlu juga kami sosialisasikan tentang persiapan pelatihan untuk asisten psikolog. Bisa juga nanti APIO sih tadinya udah mengusulkan juga, APIO juga menjadi provider atau menjadi ikut menggunakan kemampuannya dalam melatih calon asisten psikolog, itu bisa juga, atau juga nanti teman ikatan yang lain. Oke, yang pertama tadi pertanyaannya Mbak Tari apa? Bentar ya Pak. Ini bilinesimasi. Apakah orang yang mengikuti sertifikasi dan mendapatkan sertifikat kompetensi bisa melakukan pelayanan seperti psikotes? Ya. Pertanyaan mungkin asisten psikolog ya. Untuk asisten, kalau psikolog kan boleh melakukan pelayanan psikotes ya, melakukan, mengadministrasikan, dan kemudian melakukan interpretasi dan membuat laporan. Kalau psikolog itu ada aturannya dalam kode etik, gitu, itu bisa. Nah, sekarang asisten psikolog juga demikian, dia bisa melakukan administrasi tes, melakukan parsialitas gitu ya, sesuai dengan kompetensinya. Tetapi sertifikat kompetensi juga belum atau tidak menjadikan SIM untuk melakukan psikotes sampai ke laporan untuk asisten psikolog. Hati-hati karena ada kode etik. Nah, kode etik juga harus dipatuhi karena ini adalah satu rangkaian gitu, satu kesatuan sistem di psikologi, bahwa ada ijazah, ada sertifikat sebutan psikolog, ada sertifikat kompetensi. Di undang-undang, di draft undang-undang di RUU di praktek psikologi itu sudah dimasukkan asisten psikolog gitu ya. Tugas kewenangannya adalah memang melakukan tes. Salah satunya melakukan tes tetapi tidak membuat laporan, tidak menginterpretasikan, hanya sampai ke scoring dan parsialitas gitu ya. Nah, ini harus dipahami oleh teman-teman bahwa kita punya sertifikat, terutama yang teman-teman asisten psikolog, S1 psikologi, kemudian boleh melakukan tes dan melakukan interpretasi tes. Kita punya kode etik, kita punya rel yang lain gitu ya, atau pagar yang lain yang harus juga diikuti. Nah, itu harus dipahami secara komprehensif, secara lengkap. Begitu jawabannya. Ada nambah Mbak Ninin? Iya Mas Apin, benar banget. Jadi teman-teman tetap ya, pijakan kita sebagai profesi di dalam psikologi, bidang ilmu psikologi itu harus saling melihat mana yang menjadi ranahnya psikolog, mana yang menjadi ranahnya non-psikolog, termasuk asisten psikolog ini. Kewenangan asisten psikolog, benar disampaikan Mas Afin, pada administrasi tes, scoring, dan memberikan interpretasi parsial. Apa sih interpretasi parsial itu? Kalau teman-teman belajar melakukan tes CPM misalkan, kalau progress matrix. Nah, ketika kita melakukan administrasi tes, kemudian scoring ada benar salahnya, kita kan bisa melakukan interpretasi dari skor itu ya, bahwa oh dia kategorinya sekian, hanya sebatas di situ. Tidak melakukan integrasi antar alat tes.
Itu menjadi kewenangannya psikolog karena nanti itu sudah mulai melibatkan proses dinamika psikologi segala. Itu sih barangkali tambahannya, Mas Apin. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih, Mbak Nin. Mungkin 3 pertanyaan lagi, Pak. Boleh? Masih boleh? Boleh, Silakan. 3 pertanyaan. Ini dari Kak Melvin Takoy, mahasiswa psikologi semester 3. Pertanyaan saya, apakah bisa mengambil ujian kompetensi lebih dari 1 skema kompetensi atau hanya 1 fokus skema saja? Dan Jessica Solagracia Besi, yang ingin saya konfirmasikan, apakah dari Magister Psikologi Terapan atau Sains bisa mengambil sertifikasi salah satu sertifikasi, contohnya sertifikasi psikolog forensik. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya oleh Bapak. Mungkin Bapak boleh lagi sekali lagi menjelaskan kepada teman-teman biar lebih jelas seperti itu. Oke. Sebenarnya tidak ada larangan seseorang itu bisa dapat 2 atau 3 sertifikat gitu ya. Cuma masalahnya tujuannya apa gitu ya. Harus yakin betul kita memilih skema mana yang menjadi salah satu skema sertifikasi yang kita akan gunakan dalam pekerjaan kita, baik sebagai konsultan, sebagai dosen, maupun sebagai profesi yang lainnya. Boleh saja ketika misalnya Mbak Ayu ini paling demen tuh, Mbak Ayu Nindiat itu sertifikatnya udah banyak sekali gitu. 2. Sehingga bisa dijadikan referensi bagaimana menggunakan bahan untuk menjadi bahan pekerjaan kita nanti gitu ya. Anda pilih dengan tepat atau pilih dengan pasti mana yang akan berguna bagi karir Anda, berguna bagi pengetahuan Anda, kompetensi Anda dan seterusnya. Jadi jangan asal pengen punya sertifikat gitu ya. Itu menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan. Konsultasi misalnya dengan teman-teman yang sudah punya sertifikat kayak Mbak Ayu itu. Apa gunanya sertifikat asisten psikolog? Bagaimana pengembangannya ke depan dan bagaimana cara memelihara kompetensi itu gitu ya. Sebenarnya nanti ada banyak sekali sertifikat kompetensi yang akan dikeluarkan oleh teman-teman dari komite skema. Itu juga jadi alternatif. Kalau nanti kalau ada skema ini saya pengen ikut skema ini. Skema tertentu seperti misalnya tadi di di Asosiasi Psikologi Kristiani dan Psikologi Islam itu bisa dipakai gitu ya. Dan itu pilihan. Jadi boleh seorang punya lebih dari 1 sertifikat, tergantung kebutuhannya. Saya sarankan sih 1 aja dulu, baru setelah punya berpikir untuk sertifikat yang lain. Gitu ya. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Marlin. Ketika mengikuti pelatihan, apa yang harus kami perhatikan agar pelatihan tersebut dapat diakui sebagai bukti pada unit kompetensi? Oke. Mbak Marlin ngomong sendiri deh, saya pengen tahu kayak apa ininya, esensi pertanyaannya. Baik, selamat sore Pak. Salam kenal, selamat sore Ibu Ayu, salam kenal juga. Terima kasih sudah mau jauh-jauh secara virtual ke Kupang. Intinya Pak, lagi di Kupang. Intinya Pak, kan sekarang banyak sekali nih Pak pelatihan-pelatihan secara virtual, kemudian ada pelatihan yang misalnya cuma 1,5 jam, ada pelatihan yang 2 hari, yang bayarnya harus mahal dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk kemudian suatu pelatihan itu diakui sebagai bukti pada unit kompetensi itu kira-kira harus yang seperti apa? Mungkin bisa kasih informasi ke kita biar kita mempersiapkan diri juga sesuai gitu Pak dengan apa yang nanti akan diakui ketika uji kompetensi. Terima kasih Pak. Yes, oke. Tangkap. Langsung ya Mbak Tari ya. Iya Pak, silakan Pak. Betul bahwa ketika Anda ikut pelatihan, perhatikan kurikulum, materi-materi yang akan disampaikan. Bandingkan dengan unit-unit kompetensi yang akan Anda ikuti, gitu ya. Misalnya pelatihan wawancara behavioral event interview (BEI) misalnya, cocok nggak dengan keterampilan yang ada di melakukan wawancara? Cocok, gitu ya. Ambil pelatihan itu 2 hari atau 3 hari kalau nggak salah pelatihan behavioral event interview. Itu bisa jadi bukti.
Tidak hanya itu, misalnya seminar tentang recruitment and selection, misalnya kalau kita mau ambil yang skema asisten psikolog misalnya, ada kaitan nggak dengan masing-masing unit kompetensi? Ada tentang rekrutmen berbasis psikologi, bisa gitu. Meskipun itu 1 jam 2 jam, tapi kan yang penting esensinya Anda mampu nanti melaksanakannya. Karena nanti ujiannya bukan mana sertifikat, ini sertifikat, mana ijazah, ini ijazah, nggak gitu. Tanya Mbak Ayu, kalau Anda melakukan rekrutmen, apa yang Anda lakukan? Ini jadi ngebocorin ini ya, asesor ya. Apa yang Anda lakukan ketika melakukan rekrutmen? Bagaimana Anda mengatur waktu? Bagaimana Anda? Tolong ceritakan. Jadi itu semua harus dibuktikan dalam pengalaman, gitu, sesuai dengan pengalaman Anda. Jadi kalau Anda ikut pelatihan, perhatikan unit-unit atau materi-materinya dan bandingkan dengan unit-unit kompetensinya. Kalau cocok, kalau bagus, kalau sesuai, itu berarti nanti akan menjadi bukti kompetensi yang valid namanya. Ya, jadi upayakan memilih dan memilah training yang sesuai dengan kebutuhan, dengan kompetensi yang akan diikuti. Jadi target kompetensi skemanya apa, kemudian kompetensi mana atau unit kompetensi mana yang mau Anda tingkatkan. Pengetahuan pelatihan yang diperoleh dari pelatihan, keterampilan yang diperoleh pelatihan belum juga menjadi bukti kompetensi yang akurat kalau Anda tidak pernah melakukannya. Misalnya gitu ya, Anda ikut pelatihan wawancara, Anda ikut pelatihan observasi, tapi Anda tidak pernah mengerjakan wawancara dan tidak pernah mengerjakan observasi. Itu belum data yang akurat, belum bukti yang akurat gitu. Baru valid aja bahwa Anda pernah ikut pelatihan, tapi bukti yang lainnya mana? Apalagi kalau memadai. Kalau misalnya belum memadai, observasi baru sekali, wawancara baru sekali, itu belum memadai menurut kami, menurut asesor ya, saya sebagai asesor gitu ya. Tapi harus pernah dilakukan berulang dan Anda sudah tahu guts-nya itu apa namanya, bahasa ininya apa ya Mbak? Apa? Clue-nya, udah tahu. Clue-nya betul. Clue-nya wawancara yang baik itu seperti apa, observasi yang baik itu seperti apa gitu ya. Dan terasa dalam perilaku kita, sikap kita sudah menunjukkan hal-hal yang seperti itu. Itu yang disebut dengan attitude, karena kompetensi kan knowledge, skill, dan attitude. Itu Mbak Marlin. Nambahin sedikit ya Mas Apin ya. Ya, silakan. Kita kan sekarang kalau ada yang mengadakan workshop, kalau yang mengadakan adalah dari HIMSI atau dari konsultan yang lain atau organisasi manapun, dan mereka meminta SKP ke HIMSI, itu juga menjadi satu pertimbangan bahwa workshop itu sudah terverifikasi. Karena ketika kita bicara tentang SKP, pasti kan kita sudah lihat juga narasumbernya siapa, kemudian materinya gimana, ini workshop kah, ini pelatihan kah, atau webinar kah, itu sudah pasti menjadi pertimbangan di SKP. Jadi selain yang tadi disampaikan oleh Mas Apin, lihat keterpadu-padanan antara unit kompetensi dan materi di dalam workshopnya, di dalam pelatihannya, cek juga apakah mereka menggunakan SKP atau enggak. Itu menjadi salah satu info tambahan bagi kami nanti di asesor. Kalau sudah SKP yang diberikan HIMSI juga muncul, artinya kan sudah diakuin itu pelatihan gitu loh. Ya, itu sih Mas Apin, makasih. Ya, makasih. Dari HIMSI ada yang mau? Baikun, silakan kalau ada. Aduh, mohon maaf tadi pertanyaannya mungkin terkait soalnya tadi lagi jawab pertanyaan di chat, jadi enggak konsen. Ya mungkin pertanyaan itu juga sering terjadi ya, bahwa syarat menjadi syarat menjadi peserta uji kompetensi adalah anggota HIMSI. Ya. Jadi harus dibuktikan dengan SIK, Sistem Informasi Keanggotaan. Bagaimana caranya? Itu nanti bisa hubungi teman-teman HIMSI NTT. Sekarang mudah, kita punya sistem, tinggal klik gitu aja, kemudian kirim dokumen ke HIMSI setempat, itu langsung mendapatkan NIK, nomor NIK. Betul ya, NIK ya? SIK. SIK ya. Dapat nomor anggota ya. Nomor anggota dan pilihan asosiasi mana juga ada di situ gitu ya.
Dan itu setiap tahun akan diperbaharui dan notifikasi email dan notifikasi ininya otomatis gitu ya. Bahwa kita harus segera memperbaiki atau memperpanjang atau keanggotaan asosiasi itu ada di situ. Jadi silakan teman-teman yang belum jadi anggota HIMSI berhubungan dengan HIMSI NTT karena ada di ruang lingkup di HIMSI NTT. Ya, kebetulan di kolom chat juga ada yang bertanya bagaimana syarat untuk bergabung dengan HIMSI, menjadi anggota HIMSI. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa yang penting lulusan dari salah satu jenjang ya, S1, S2, atau S3 psikologi, kemudian tinggal menghubungi HIMSI dan nanti akan mengisi syarat-syarat administrasi yang tadi seperti sudah dijelaskan, dan langsung nanti otomatis muncul pada sistem informasi keanggotaan, kemudian langsung nanti buat password dan lain-lain untuk bisa akses dan membayar iurannya. Seperti itu. Ya. Sekarang sudah punya apps ya di HP gitu ya. Iya, betul. Jadi tinggal cek aja di HP keanggotaan kita, dan kita bisa cross check juga anggota-anggota yang lain. Itu sudah lebih bagus lah sekarang sistem informasi keanggotaannya. Jadi teman-teman di NTT alumni psikologi S1, S2, S3 silakan untuk mendaftar menjadi anggota HIMSI, karena menjadi syarat jadi ACC ikut uji kompetensi adalah harus anggota HIMSI. Lanjut Mbak Utari. Ini ada tambahan satu lagi ya Pak, pertanyaan dari Billy Nesimnasi. Apakah seorang psikolog yang mengambil peminatan yang berbeda untuk sertifikasi, misalnya peminatan di pendidikan, ambil industri, bisa melakukan pelayanan tanpa surat izin praktek? Karena di presentasi Bapak yang mendapatkan surat izin praktek hanya yang mengikuti pendidikan dan lisensi, Pak, sedangkan sertifikasi tidak. Dan di Kode Etik HIMSI 2010 pasal 4 butir 3 yang saya baca itu, jika tidak mempunyai surat izin praktek tetapi melakukan praktek itu berarti melanggar kode etik, Pak. Itu yang membuat saya tidak paham. Mohon penjelasannya. Ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa ini adalah satu kesatuan sistem, gitu ya. Bahwa SIPP, SSP, sertifikat kompetensi dan ijazah itu menjadi satu kesatuan, dan kode etik tetap menjadi panduan kita. Gitu ya. Kalau Anda misalnya psikolog pendidikan dan kemudian berminat untuk menjadi psikolog industri organisasi sertifikasinya dan akan berpraktek, prakteknya bisa apa saja ya. Prakteknya bisa sebagai psikolog industri maupun psikolog pendidikan, tetap harus punya SIPP, surat izin praktek psikologi. Dan surat izin praktek psikologi itu dikeluarkan oleh HIMSI, gitu ya. Bahkan HIMSI pusat ya, Mbak Ikun ya, bukan HIMSI wilayah, gitu ya. Iya, betul. SIPP dikeluarkan oleh HIMSI pusat, gitu. Semua tanda tangannya adalah ketua PP HIMSI, gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau praktek, selain punya SIPP tadi, surat izin praktek psikologi, akan dikuatkan dengan sertifikat kompetensi. Sementara ini sistemnya seperti itu. Nanti kalau keluar undang-undang praktek psikologi, rasanya menurut saya perhitungan harus diatur kembali, gitu ya. Apakah perlu SIPP, apakah perlu STR, gitu ya, karena nanti akan menjadi satu kesatuan sistem. Nah, sementara ini sistemnya masih seperti saat ini, butuh SIPP, butuh SSP bagi yang lulusan S1 sebelum kurikulum baru, kemudian sertifikat kompetensi dan ijazah tentunya. Seperti itu, Mas Billy. Baik Pak, terima kasih. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau sudah tidak ada, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan, Ibu Bapak yang sudah menjawab pertanyaan. Mungkin saya hanya menggarisbawahi bahwa pentingnya mengikuti ujian kompetensi sertifikasi profesi psikologi ini. Yang pertama untuk bukti bahwa kita seorang yang kompeten. Yang kedua untuk persiapan kita menghadapi dunia kerja yang semakin maju, kemudian persiapan menghadapi persaingan secara global lah intinya. Seperti ini, itu. Mbak, tak kasihan nih, Mbak atau Pak, nih? Ya. Mbak atau Mas. Pertanyaan terakhir.
Iya Pak. Nana. Ya. Bagaimana jika pendidikannya tidak linear? S1 non-psikologi, S2 psikologi, apakah ada kesempatan untuk ikut sertifikasi? Terima kasih. Silakan Pak. Sertifikat skema ya ditawarkan yang 7 skema, itu minimal harus linear. Minimal harus S1 psikologi, dan kemudian kalau mau S2 psikologi. Jadi belum ada skema untuk S1 non-psikologi dan S2-nya psikologi. Gitu ya. Yang disebut dengan ilmuwan psikologi kan. Ya, karena itu nanti setelah ada pengakuan dari RUU yang sudah disahkan, kemungkinan kita akan akomodir juga itu. Karena di RUU juga sudah disebutkan adanya ilmuwan psikologi atau S1 yang non psikologi yang tidak berasal dari S1 non psikologi. Sementara ini belum bisa, harus S1 psikologi dan S2-nya psikologi yang disebut dengan psikolog. Untuk yang ilmuwan psikologi kita belum punya skema sertifikasinya. Nanti mungkin ketua bidang skema bisa menginisiasi untuk membuatkan skema untuk yang ilmuwan psikologi. Begitu ya, Mbak Nana. Ya, teman-teman, gimana teman-teman? Masih ada yang ingin bertanya? Kalau bisa, teman-teman alumni mahasiswa tolong mengisi Google Form yang telah di-share oleh Ibu Dita. Terima kasih untuk Bapak narasumber kami, Bapak Apin Afian, SPSI, MPSI Psikolog, dari Departemen Promosi dan Humas LSP Psikologi, Ibu Ayu Nindiati dari LSP Psikologi, perwakilan HIMSI, Ibu Ikun, terima kasih sudah hadir, Pak Kepro, Psikologi Undana, Pak Abdi Keraf, terima kasih juga kepada Sekretaris Prodi, Pak Wijaya, terima kasih ya Pak untuk sudah mengadakan acara sosialisasi ini sehingga kami juga lebih terbuka pikirannya mahasiswa yang mungkin saat ini ingin melanjutkan pendidikan atau terhalang biaya, tidak ada biaya untuk melanjutkan S2 profesi, bisa ikut uji kompetensi, persiapan dari sekarang, tips dan trik juga tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Ayu sudah sharing pengalamannya bagaimana menjadi asisten psikolog. Dari dosen Ibu Marlin, Ibu Dita, apakah ada tambahan atau ada yang ingin disampaikan Bu atau Pak Abdi? Mungkin cukup ya Pak. Sampai di sini sosialisasi kita berkaitan dengan uji kompetensi sertifikasi profesi psikologi. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua, alumni, mahasiswa psikologi. Kiranya teman-teman semua, Ibu dosen, Bapak dosen, berkenan ikut program kami, yaitu yang dilaksanakan oleh Prodi Psikologi Undana, uji kompetensi sertifikasi profesi psikologi, yang nanti mungkin akan diselenggarakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Apin Afian. Terima kasih Ibu Ayu Nindiati. Terima kasih banyak Pak Apin. Terima kasih Pak Apin. Teman-teman yang Undana, teman-teman dari Undana, LSP Psikologi punya Instagram loh, di-follow ya. Siap, Bu. Iya, Ibu. Siap. Jangan lupa besok Sabtu Ibu Mejeng. Sama Bu Ayu juga. Sama Mbak Ayu juga. Tadi katanya ada Pak Jaya juga ya? Oh iya. Pak Jaya ada Bu, ada Pak Jaya. Iya. Sehat Mas Jaya? Nih Pak Jaya. Sehat Bu. Pusing terus ini. Mau akreditasi. Nggak apa-apa, belajar. Sekolah. Biar cepat-cepat akreditasi mau jadi ini tempat uji kompetensi nih. Iya. Semoga A. Amin. Baik, ini sudah selesai ya, tadi tutup. Sudah, terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih. Pak Abdi, terima kasih. Terima kasih. Kali-kali ada yang mau Bapak Ibunya Kupang gitu ya. Kangen Mbak Ikun, kapan kita ke pantai lagi? Ya, Mbak Ninin tinggal bilang aja kalau datang ke Kupang lah kita jalan-jalan ke pantai. Orang pantai tinggal loncat aja Mbak Ninin. Iya. Oke, terima kasih teman-teman di Kupang. Iya. Terima kasih sangat sudah kesempatan. Sehat semuanya, pamit dulu.
Ya, Mas Bu. Mami. Sampai jumpa di WA. Terima kasih semua. Ya, izin pamit ya, Bu Dita, Pak Jaya, semuanya, Bu Yeni. Terima kasih Bu Ikun. Ya, Pak Abdi tolong ya, Pak Abdi. Tolong apa ini? Tolong apa ini? Hanya kita yang tahu. Hanya berdua yang tahu. Jadi tolong ya. PR pakai Pro tuh. Oke dah semua. Ya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Ya.